Shalom, pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji bagi Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kita dapat berjumpa kembali pada hari ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur karena di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami punya masa depan. Dan masa depan itu adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Apapun situasinya, yang ada bagi kami adalah damai sejahtera. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Ajari kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca dari kitab 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini dan tepat pada tanggal 1 bulan Februari tahun 2022 ini, para hamba-hamba Tuhan telah dinubuatkan oleh Tuhan, telah menyampaikan nubuatan dari Tuhan, di mana mulai bulan Februari ini akan ada petaka yang menimpa bangsa Indonesia, yang menyerang bangsa Indonesia. Ini akan terus terjadi menurut kesaksian mereka, bahwa itu akan terjadi sampai bulan Juli dan Agustus tahun 2022. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan bukan itu saja, tapi banyak sekali nubuatan yang sudah mungkin kita dengar dari mana-mana, lewat YouTube, ada juga melalui Messenger, ada melalui Facebook, berbagai macam media. Saudara, hal-hal ini memang datang kepada kita, mungkin juga sudah membuat kita resah. Kita berpikiran banyak, apa dan bagaimana nanti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi seperti ini, saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan dengan tema pentingnya nubuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal pertama, apa itu nubuatan? Nubuatan adalah rencana Allah atas seseorang atau sekelompok orang atau suatu bangsa atau beberapa bangsa di masa depan yang disampaikan Allah melalui orang yang dipilih Allah secara khusus, terutama orang-orang yang telah memilih untuk hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Yohanes 16 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, bagian terakhir ayat ini bilang, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang itu termasuk dalam nubuatan. Saudara, Roh Allah menggerakkan untuk berbicara kepada manusia dalam berbagai bahasa yang dimengerti oleh kelompok orang atau seseorang yang ditujukan. Artinya, kalau itu nubuatan untuk saya, orang Papua, berarti nubuatan itu disampaikan juga dengan bahasa Papua. Saudara, lalu apa itu
nubuatan. Nubuatan itu berita tentang hal-hal yang buruk dan juga ada hal-hal damai sejahtera. Jadi tidak selamanya yang buruk saja, tetapi juga ada hal-hal yang baik. Ada berita damai sejahtera. Saudara, yang kedua, tipe nubuatan. Apa tipenya? Saudara, nubuatan itu pasti terjadi tanpa ditunda dan selalu tepat pada waktunya dan tempatnya. Saudara, karena itu kita harus tahu nubuatan itu untuk apa. Tetapi nubuatan tidak akan pernah jauh dari firman Tuhan. Kalau nubuatan yang sejalan dengan firman Tuhan, berarti itu nubuatan yang benar. Kalau tidak sejalan dengan firman Tuhan, yang dimaksud di sini adalah kalau bukan dengan maksud penyelamatan, itu kita harus bertanya kembali. Lalu tipe nubuatan yang kedua adalah sebagai tanda bagi seseorang atau suatu komunitas itu adalah orang beriman atau tidak. Itu dari nubuatan. Dari nubuatan, karunia-karunia nubuatan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu komunitas, maka orang akan tahu bahwa kelompok orang ini atau orang tersebut adalah orang beriman. 1 Korintus 14 ayat 22 berkata, karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Menjelaskan bahwa orang tersebut itu beriman, itu juga melalui karunia nubuatan. Yang ketiga, bagian yang ketiga, pentingnya karunia nubuatan. Alkitab mencatat 1 Korintus 14 ayat 5 berkata, lebih berharga dari karunia bahasa roh atau karunia yang lainnya. Dalam hal apa? Jadi karunia bernubuat ini itu lebih berharga. Dalam hal apa, saudara? Di dalam hal yang pertama adalah membangun jemaat. Di dalam hal membangun jemaat, karunia nubuatan ini yang lebih berharga. Mengapa, saudara? Karena di sana ada pembangunan, karena di sana ada nasihat, karena di sana ada penghiburan. Ketika nubuatan datang kepada sebuah jemaat, sebuah kelompok orang percaya, itu selalu dengan maksud membangun, selalu dengan maksud menasihati, selalu dengan maksud menghibur. Bagi kelompok orang yang sedang berduka oleh karena segala macam masalah, nubuatan Tuhan turun untuk menghibur kelompok tersebut. Bagi orang yang tidak sadar akan kehidupannya yang jahat, yang menyembunyikan dirinya di balik jas yang indah, ketika roh nubuatan mulai berbicara, nubuatan itu akan mengungkapkan semua dosa yang disembunyikan. Semuanya ditelanjangi sedemikian rupa. Bahkan orang yang mungkin tampil seakan-akan tidak masalah pun ditelanjangi ketika nubuatan itu turun. Sampai orang tersebut sadar akan dosanya. Lalu juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berikut, yang kedua, pentingnya karunia nubuatan yang berharga tadi dalam membangun jemaat adalah untuk memperluas pemberitaan Injil, di mana kerajaan Allah diperluas melalui orang-orang yang percaya. 1 Korintus 14 ayat 24 sampai 25 berkata, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu.
Jadi itu yang kedua, pentingnya karunia roh dalam gereja atau dalam jemaat. Ya, lalu yang ketiga yaitu untuk mempersiapkan umat Tuhan menghadapi semua kenyataan hidup yang ada dengan iman. Karena firman Allah berkata bahwa nubuatan itu datang untuk memberitahukan hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi di masa akan datang, sehingga orang percaya tetap hidup di dalam imannya dan selamat, menikmati kebaikan Tuhan di dalam masa suka maupun di dalam masa duka yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Lalu hal yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa manfaatnya di dalam hal kita melihat banyaknya nubuatan yang hari ini sedang datang kepada kita. Kita sudah mendengar itu. Saudara, di dalam Yeremia 28 ayat 9 dikatakan bahwa nubuatan yang disampaikan itu sebagai alat untuk mengetahui tentang siapakah orang yang menyampaikan nubuatan tersebut. Begitu orang tersebut menyampaikan nubuatannya, nubuatan damai sejahtera, dan kalau itu tidak terjadi atas orang yang dimaksud damai sejahtera itu, maka nubuatannya itu salah dan orang itu dipakai oleh iblis. Nah, kita lihat Yeremia 28 ayat 9 berkata, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi nubuatan yang disampaikan ternyata itu menjadi alat untuk kita semua umat Tuhan pakai mengecek dia kembali, mengecek orang itu apakah benar dia betul diutus oleh Tuhan, dia dipakai oleh roh Tuhan untuk menyampaikan itu kepada kita atau roh iblis. Nah, untuk kita ketahui adalah khusus mengenai nubuatan yang disampaikan tentang damai sejahtera, tentang hal-hal yang baik. Kalau orang tersebut sampaikan bahwa kamu tahun depan akan dipromosi, Tuhan sudah tunjukkan ini, dan seterusnya. Lalu tahun depan datang, ya Tuhan bilang betul, tapi ada orang yang halangi. Orang itu pembohong. Orang itu pembohong. Kenapa, saudara? Karena tadi di dalam tipe nubuatan kita sudah lihat, kita sudah dengar bahwa kalau nubuatan itu pasti terjadi dan tidak akan pernah tertunda. Kalau satu tahun, bulan sekian sampai bulan sekian, pasti itu terjadi, maka itu dari Tuhan. Kalau jika tidak itu terjadi, maka itu bukan dari Tuhan. Tapi ingat ini, saudara, khusus mengenai damai sejahtera, rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera itu, kalau disebutkan tanggal sekian kamu mulai berhasil, lalu tidak terjadi, maka kita tahu orang itu pembohong, orang itu utusan setan. Itu hal yang keempat. Lalu hal yang kelima, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan di tengah maraknya nubuatan hari ini? Ada nubuatan yang tidak baik, ada nubuatan yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan status diri kita di hadapan Tuhan lebih dahulu, bahwa saya telah memilih untuk hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus atau belum. Ini yang penting, saudara. Karena apa? Karena nubuatan tentang kecelakaan sekalipun datang, itu untuk orang lain. Karena orang beriman itu beda. Saudara, kita akan lihat selanjutnya. Yang kedua, langkah yang kedua, apa yang harus
saya lakukan. Terima status diri saya sebagai anak-anak Allah yang dijamin langsung hidupnya oleh Allah sendiri sesuai dengan segala janji Allah di dalam Alkitab. Pegang, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, saya ini anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, hidup saya pun dijamin oleh Bapa saya, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, yang harus kita pegang itu mengenai status diri kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan, kita harus baca selalu Alkitab agar kita tahu segala jaminan Allah bagi kita. Kita harus baca Alkitab. Kita harus baca Alkitab. Karena Alkitab bilang begini, anak-anak saya ini hidupnya begini. Domba-domba saya ini hidupnya begini. Semua tentang hidup kita. Anak-anak Tuhan. Domba milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab telah menjawabnya lengkap. Itu seperti buku jaminan hidup engkau dengan saya mulai dari bumi ini sampai ke surga nanti. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tenang dalam sukacita yang sungguh. Oleh karena kita ada dalam jaminan Allah sesuai Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bumi boleh bergoncang, ya, langit boleh bergoncang, tetapi engkau dengan saya adalah anak-anak Allah. Bapamu dan Bapakku, Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus di sorga, terlalu sanggup menjamin dirimu dan diriku. Kita aman di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang kita percayai. Lalu yang terakhir, pesan khusus ya, bagi siapapun yang tidak percaya atau belum percaya atau kurang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini pesan khusus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebelum semua hal buruk yang sudah diucapkan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan itu terjadi. Percaya kepada Tuhan Yesus. Terima dia di dalam hati. Serahkan diri kepada Tuhan dan ikuti 4 langkah tadi. Yang berikut, jika segala hal tentang damai sejahtera atas kita, nah itu terjadi atas orang-orang percaya. Itu terjadi, saudara. Maka saudara, pilihlah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, para hamba-hamba Tuhan telah menubuatkan itu. Tapi soal kecelakaan saya tidak terlalu bahas di sini karena Alkitab tidak berbicara mengenai hal itu di dalam renungan hari ini. Alkitab berbicara hanya mengenai rancangan damai sejahtera. Jika ada hamba Tuhan yang menyampaikan rancangan damai sejahtera dan itu tidak terjadi, itu utusan iblis. Tapi kalau hamba Tuhan menyampaikan itu rancangan kecelakaan dan itu terjadi, itu utusan Tuhan. Karena apapun yang Allah bilang, itu pasti terjadi. Tetapi engkau dengan saya, kita yang telah memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Jaminan hidup kita itu dari Allah sendiri. Allah yang menjamin hidup kita, kita akan tetap tenang. Karena itu bersukacitalah didengar dalam segala ketenangan. Oleh karena Bapamu terlalu sanggup, Bapa kita, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, terlalu sanggup memelihara kita di dalam situasi apapun kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena boleh saja berbagai macam nubuatan datang. Rencana kehancuran di lingkungan kami datang. Tapi kami mengucap syukur, karena kami ini anak-anak-Mu. Kami telah memilih percaya kepada Engkau Tuhan Yesus.
maka Allah lah yang akan menjamin hidup kami. Kami akan aman dan tenang di dalam Engkau. Seperti pemazmur Daud berkata, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Engkau Tuhan yang menyertai aku. Mengucap syukur Tuhan. Kami akan tetap tenang sekalipun ini bumi ini bergoncang. Karena firman-Mu menjamin kami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini engkau ragu, engkau bimbang tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang imanmu, hari ini mari pastikan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Engkau mengasihi saya dan telah menyerahkan dirimu untuk saya, sehingga saya selamat dari dosa saya. Hari ini saya mengaku, Yesus, Engkaulah Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Saya terima Engkau, Yesus Kristus Tuhanku, di dalam hati saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehancuran model apapun datang yang telah dinubuatkan, tetaplah tenang. Engkau dengan saya, kita dijamin oleh Bapa kita. Kehancuran boleh datang, tapi tangan Tuhan itu ada pada engkau dengan saya. Kita akan tetap aman, tenang. Sekalipun kita mengalami masalah ini, tidak apa-apa. Ya, tenangkan diri dan bersukacita bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua, orang-orang seisi rumahmu dan jemaatmu. Mengucap syukur, naikkan pujian kepada Tuhan, baca Alkitab selalu, membiarkan Alkitab memberi keyakinan yang kokoh sehingga kita dapat melalui masa ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.